Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam syahri Ramadan fariidatan wa qiyam laylihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bihi. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat tarawih Masjid Gunung Sari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang saya lihat dari wajah-wajahnya ini, insyaallah semuanya wajah-wajah ahli surga. Kenapa Bapak Ibu? Alhamdulillah kita bersyukur kita sehat walafiat, mendapatkan kesempatan untuk berpuasa Ramadan tahun ini. Bahkan hari ini alhamdulillah kita sudah menyempurnakan puasa yang ke-17. Artinya sementara banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang sudah meninggalkan jamaah sok-sok sholatnya, pindah ke mal-mal sehingga soknya mengalami kemajuan, maju maksudnya Bapak Ibu. Tetapi di sini saya lihat semuanya masih penuh. Alhamdulillah. Maka insya Allah kita dijanjikan oleh Allah, kita mendapatkan curahan rahmat di 10 hari yang kedua ini, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan bahkan insya Allah 10 hari terakhir di mana kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, mengintensifkan amal ibadah di akhir Ramadan, insya Allah kita semuanya akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan di waktu yang sangat singkat ini kita mencoba untuk menyampaikan satu tema introspeksi diri kita semuanya, di mana kita semuanya sangat berharap insya Allah anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang menyejukkan hati kita, anak-anak yang menjadikan kita tenang, kita damai, kita bahagia. Bahkan suatu hari ketika Allah memanggil kita semuanya, kita sudah mengatakan saya ikhlas ya Allah, karena saya sudah menyiapkan generasi-generasi yang kuat yang insya Allah akan meneruskan dakwah daripada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran anak cucu kita disebutkan setidaknya ada 4 definisi. Yang pertama, anak menjadi sebuah perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayat dunia. Harta anak cucu itu menjadi zina atau menjadi perhiasan kehidupan di dunia. Yang sering namanya perhiasan itu kadang-kadang kita sering bangga, kita sering menyebut-nyebut, kita sering puji-puji. Nyuwun sewu Bapak Ibu, semakin anaknya sukses, semakin berhasil, sering dipuji. Sementara anak yang tidak berhasil, nyuwun sewu, kadang-kadang tidak pernah disebutkan. Padahal anak-anak yang tidak pernah disebutkan oleh orang tua seperti ini sakit.
Maksudnya di mana? Di sini. Itu kadang-kadang nanti ketika dewasa tua, aku dulu gak pernah dibanggakan oleh orang tua. Tetapi kadang-kadang anak yang tidak dibanggakan seperti ini, justru di akhir yang namanya masa tua kita, kadang-kadang mereka yang rela menemani, yang mereka yang mendampingi kita. Sementara yang kita bangga-banggakan, yang kita sebut-sebut, kadang-kadang menjadi definisi yang kedua, hati-hati menjadi yang namanya fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang semakin soleh anak-anak kita, kadang-kadang semakin anak kita hafid Al-Quran, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga. Kita bangga-banggakan itu, kita sebut-sebut itu di hadapan manusia untuk mendapatkan pujian mereka. Padahal Bapak Ibu, anak cucu ini sekali lagi adalah betul-betul titipan dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Bahkan Bapak Ibu, yang ketiga, ada anak-anak yang didefinisikan di dalam Al-Quran ini menjadi musuh. Anak-anak yang selama ini hanya diorientasikan, mereka kesuksesannya hanya kesuksesan yang namanya duniawi, kebanggaan-kebanggaan duniawi. Kepada mereka sudah disiapi rumah satu-satu, perusahaan satu-satu, apapun sudah sedemikian rupa. Ternyata Bapak Ibu, naudzubillah, anak-anak yang tidak mengerti urusan agama, urusan ta'zim kepada orang tua, kadang-kadang menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Maka jauhilah mereka. Dan saya yakin Bapak Ibu, insya Allah yang hadir, kita semuanya yang istiqomah di sini, yang hadir di akhir-akhir Ramadan seperti ini, kita semuanya menjadi orang-orang yang disebutkan dalam definisi yang keempat, menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Mereka menjadi penyejuk mata, menenteramkan hati. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka taat kepada Allah, mereka taat kepada Rasulullah. Mereka memang sukses urusan dunia, tetapi yang lebih penting juga mereka menginginkan kesuksesan urusan di akhirat. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna, dan mereka ada orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, Rabbana, ya Allah, karuniakanlah kepada kami min azwajina, istri, anak-anak kami, anak-anak yang qurrata a'yun, bahkan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan Bapak Ibu semuanya anak kita menjadi pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur sekali lagi karena kita semuanya dididik oleh orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, yang mereka semuanya orientasinya atau mengorientasikan kita bukan saja untuk kesuksesan duniawi, tetapi juga kesuksesan ukhrawi. Alhamdulillah. Ini tadi, hari ini tadi saya juga baru saja pulang. Anak kebetulan yang pertama pesantrennya di pesantren Gontor. Kebetulan dulu orang tua keyakinannya semua anak kalau bisa adalah di pesantren. Salah satunya adalah untuk menjadikan anak-anak itu ada mandiri dan juga mengerti urusan dakwah dan lain sebagainya. Maka yang kita ingin sampaikan,
mengajari anak-anak kita, anak cucu kita yang namanya secara dini urusan agama. Bahkan disebutkan muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anak kita semuanya untuk sholat walaupun mereka usianya masih berapa? 7 tahun. Tetapi kalau sudah 10 tahun fadribu, bahkan mereka dipukul, tapi bukan pukulan yang keras ya. Beda dengan kalau dulu Bapak Ibu, kalau panjenengan dulu gak ngaji diapakan sama kakek nenek kita? Lu dijewel sampai nangis ya. Tetapi sekarang saya lihat adik-adik di belakang sana, anak-anak kita, cucu kita masih di sana aman itu insya Allah aman. Berarti saya lihat di Masjid Gunung Sari ini masih ada keseimbangan. Karena saya lihat di masjid-masjid lain memang kelihatannya khusyuk, diam, tenang, tapi yang sholat di situ tuwek-tuwek semuanya. Tapi kita tidak menginginkan. Saya lihat alhamdulillah ada remajanya, ada anak-anaknya. Bahkan saya tidak tahu kalau nanti qiyamul lail di sini seperti apa. Insya Allah mereka juga akan melanjutkan kita. Tetapi kalau mereka didekatkan urusan Al-Quran, mereka didekatkan pengetahuan agama, dipilihkan sekolah-sekolah agama yang baik, syukur-syukur alhamdulillah mereka merasakan pendidikan di pesantren. Mereka jauh sementara dari kita Bapak Ibu, walaupun memang tidak mudah. Kadang-kadang anak ke pesantren itu harus yang namanya kadang-kadang ada tetesan air mata. Coba bayangkan dari tadi malam untuk ketemu, tetapi ini tadi yudisiumnya selesai jam 4 sore. Ya sudah, nggak nutut. Saya segera ke sini dan ketemu panjenengan semua. Jadi yang pertama, urusan agama itu adalah menjadi urusan yang penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah urusan akhlak. Saya yakin kita semuanya sudah mendidik anak-anak kita urusan akhlak. Istilahnya anak supaya ngerti mereka. Saya pernah bercerita mungkin dalam diskusi parenting di sini, mengajarkan anak kita itu ngerti, bukan sekedar pintar. Contohnya siapa? Contohnya adalah yang namanya sepupu Rasulullah Ibnu Abbas ini. Beliau yang masih usia 5 tahun ketika itu, tetapi malam-malam itu menyiapkan air wudhu buat baginda Rasul. Rasulullah bertanya, man wada'a hadza, siapa yang menyiapkan ini? Ternyata yang menyiapkan itu adalah sepupunya yang namanya Ibnu Abbas yang masih kecil. Apa? Melihat itu Rasulullah ternyata tersenyum. Rasulullah menghargai anak-anak yang sekecil itu, tetapi dia sudah memikirkan bahwa malam ini Rasulullah akan qiyamul lail. Kemudian didoakan dengan doa spesial, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman yang mendalam urusan agama kepada Ibnu Abbas ini, bahkan berikan ilmu ta'wil, bisa menafsirkan yang namanya Al-Quran, bahkan menakwilkan yang namanya Al-Quran. Dan betul karena doa spesial dari Rasulullah ini, akhirnya yang namanya Ibnu Abbas menjadi spesial. Di usia 13 tahun sudah menjadi rujukan yang namanya para imam. Kemudian yang ketiga, jangan lupa di saat-saat mustajab, di akhir Ramadan, saat qiyamul lail, pastikan di antara doa kita doa buat anak cucu. Bahkan Nabi Ibrahim, beliau sudah nabi, beliau sudah rasul, tetapi doanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang dirisaukan bukan urusan pekerjaan anak, yang dirisaukan bukan nanti ekonominya anak seperti apa, tetapi yang dirisaukan bagaimana kalau saya meninggal nanti di alam barzakh sana, saya melihat anak cucu saya tidak sholat, anak cucu saya meninggalkan urusan agama, anak saya jauh dari perintah Al-Quran As-Sunnah. Bukankah ini sesuatu yang betul-betul
kita khawatirkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada satu kisah. Saya pernah mendengar kisah ini. Ada seorang profesor doktor. Beliau ini adalah lulusan universitas terkemuka di Amerika Serikat. Beliau sukses, beliau karirnya sangat bagus, dan akhirnya beliau membuat inspirasi buku. Buku ini adalah mengantarkan anak-anak bagaimana bisa kuliah di luar negeri, bagaimana mereka bisa sukses karir, bisa bekerja di namanya perusahaan-perusahaan bonafit. Dan ternyata karena beliau sering bedah buku, sering menyampaikan motivasi, akhirnya banyak yang mengikuti, termasuk anaknya yang 3 orang ini semuanya mengikuti jejak beliau. Akhirnya betul-betul bisa kuliah, sukses, dan kehidupannya luar biasa. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya semuanya sudah berkehidupan sangat berkecukupan di luar negeri, tiba-tiba ibunya anak-anak atau istrinya ini sakit. Bapak ini mencoba untuk nelpon anaknya satu-satu, tetapi bisa diduga ternyata urusan kesibukan, urusan karir, urusan pekerjaan, ternyata semuanya tidak bisa pulang. Bahkan mereka mengatakan, kalau ayah butuh uang berapapun saya cukupi. Tetapi bukan ini harapan. Yang diinginkan ayahnya, semoga anak-anaknya bisa ada yang pulang jenguk ibunya yang sedang. Dan ternyata berlanjut, ibunya bahkan dipanggil oleh Allah, tidak ada satupun anak-anaknya yang datang. Sang profesor ini menangis. Apa yang saya sudah ajarkan kepada orang-orang selama ini? Apakah ajaran saya ini benar? Tetapi justru saat-saat orang harus hormat kepada orang tuanya, bahkan dia tidak pulang sampai akhir kehidupan. Akhirnya setelah semuanya selesai, maka profesor doktor ini mengevaluasi lagi. Berarti bukan urusan dunia saya saja yang harus saya motivasi, berarti urusan akhirat juga merupakan penting. Akhirnya dari sisa asetnya dia bangun pesantren, dia mendatangkan guru ngaji, dia datangkan murid-murid yang dibayar semuanya dari aset-asetnya. Tiba-tiba ketika dia melihat itu semuanya, hatinya tenang, hatinya damai, tentram. Berarti ini sebenarnya tujuan hidup, bukan saja memotivasi anak cucu kita sukses hanya urusan dunia, tetapi hendaknya mengajarkan mereka juga untuk urusan akhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi